Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Fajri Hidayati dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran dalam jaringan atau daring tentang materi himpunan kelas 7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat dalam melaksanakan pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, untuk anak-anak jangan lupa kalian mengisi presensi melalui Google Form ya, pada Google Form yang sudah Ibu kirim. Nah, sebelum kita mengetahui materi apakah yang kita pelajari pada hari ini, mari kita ingat-ingat dulu materi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, betul, materi minggu lalu yaitu tentang bilangan. Ada bilangan apa aja sih? Nah, ada bilangan bulat, bilangan cacat, bilangan prima. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu materi himpunan. Ya, betul, materi himpunan. Nah, kira-kira ada nggak sih hubungan antara materi bilangan dengan materi himpunan? Ya, misal Ibu memiliki bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu termasuk himpunan atau bukan sih? Nah, untuk itu kita akan mengetahui setelah kita mempelajari tentang materi himpunan. Nah, baik, sekarang kita akan mempelajari materi himpunan. Ibu akan share screen materinya ya. Oke, baik, kita akan mempelajari tentang materi himpunan. Nah, sebelum kita mempelajari materi himpunan, Ibu memiliki kata-kata nih. Nah, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan sejak dini. Malcolm X. Nah, maksud dari kata-kata tersebut adalah pendidikan merupakan sebuah tiket untuk kita meraih kesuksesan. Maka itu kita harus semangat untuk belajar sejak saat ini untuk meraih kesuksesan tersebut. Oke. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu ada 3.4, yaitu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian 4.4, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi atau yang disebut dengan IPK. Nah, terdapat 3.4.1 yaitu menjelaskan pengertian himpunan. Lalu ada 3.4.2 yaitu menentukan suatu kumpulan yang termasuk himpunan. Kemudian ada 3.4.3 yaitu menentukan suatu kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Kemudian 3.4.4 yaitu menentukan berbagai cara menyatakan himpunan. Kemudian ada 4.4.1 yaitu membuat contoh-contoh kumpulan yang merupakan suatu himpunan dan bukan himpunan. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran apa sih dari materi ini? Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian himpunan,
Lalu menentukan suatu kumpulan yang termasuk himpunan, menentukan kumpulan yang termasuk bukan himpunan, menentukan berbagai cara menyatakan himpunan. Nah, kemudian siswa diharapkan dapat membuat contoh-contoh kumpulan yang merupakan suatu himpunan dan bukan himpunan dengan tepat. Oke. Nah, kemudian kita memasuki materi. Ada yang tahu apa sih himpunan itu? Nah, untuk mengetahui apa yang himpunan, mari kita perhatikan gambar apa ini. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar kumpulan makanan lezat. Nah, dari gambar ini muncul sebuah pertanyaan, yaitu apakah kumpulan makanan lezat merupakan suatu himpunan atau bukan himpunan? Ya, betul. Kumpulan makanan lezat merupakan bukan suatu himpunan karena makanan lezat itu belum terdefinisikan dengan jelas. Kemudian kalian perhatikan gambar di samping. Apakah kumpulan batu besar merupakan suatu himpunan atau bukan himpunan? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi kumpulan batu besar merupakan suatu himpunan. Kemudian kumpulan lukisan indah. Kumpulan lukisan indah merupakan bukan himpunan. Kemudian dengan gambar ini, apakah ini termasuk himpunan atau bukan himpunan? Ya, betul. Ini termasuk himpunan, yaitu himpunan buah-buahan. Lalu ini juga termasuk himpunan, yaitu himpunan lampu lalu lintas. Kemudian ini adalah termasuk himpunan kelinci. Jadi kesimpulan, apakah itu himpunan? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Jadi himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisikan dengan jelas. Nah, benda atau objek dalam himpunan itu disebut sebagai elemen atau anggota dalam himpunan. Nah, terus ada yang tanya, lah, kalau bukan himpunan itu apa, Bu? Nah, kalau bukan himpunan itu yaitu sekumpulan objek atau benda yang tidak memiliki karakteristik yang sama atau tidak terdefinisikan dengan jelas. Jadi bukan himpunan itu kebalikan dari himpunan. Nah, himpunan itu didefinisikan dengan jelas, tidak sama dengan bersifat relatif. Dengan bukan himpunan hanya mengandung kata sifat atau tidak terdefinisikan dengan jelas. Nah, kemudian ada contoh himpunan nih. Contoh himpunan. Contoh yang merupakan himpunan, ada himpunan buah-buahan. Anggotanya itu ada apel, jeruk, terus anggur, manggis. Kemudian ada himpunan faktor dari 12. Nah, itu anggota-anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan 12. Kemudian yang bukan himpunan, di situ ada kumpulan gadis cantik di Jawa Tengah. Kenapa kok dikatakan bukan himpunan? Karena gadis cantik di Jawa Tengah itu tidak memiliki karakteristik yang jelas atau tidak terdefinisikan dengan jelas karena setiap orang memandang itu berbeda-beda. Nah, kemudian contoh yang kedua, kumpulan pria tampan di Jawa Tengah itu juga bukan termasuk himpunan karena ya sama tadi kayak yang pertama, tidak terdefinisikan dengan jelas. Oke, selanjutnya keanggotaan himpunan. Nah, keanggotaan himpunan itu dapat dinyatakan dengan huruf besar dan menggunakan simbol kurung kurawal. Contohnya ada A, kurung kurawal 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian
anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. Contohnya A, terus ada A, B, C, X, Y, kurung kurawal tutup. Kemudian ada notasi anggota himpunan. Contohnya A1, 2, 3. Nah, maka 1 merupakan anggota himpunan. Kenapa? Karena 1 itu masuk dalam anggota himpunan, terdapat angka 1. Kemudian ada contoh bukan anggota himpunan, misalnya itu A1, 2, 3, maka 4 bukan himpunan A karena 4 tidak terdapat dalam anggota himpunan A. Oke. Dapat dipahami? Oke. Yuk. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyatakan himpunan? Nah, cara untuk menyatakan himpunan itu yang pertama yaitu dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, menyebutkan semua anggota yang dituliskan dalam kurung kurawal. Nah, misalnya A adalah himpunan huruf vokal, maka dapat dituliskan A yaitu A, I, U, E, O. Yang kedua itu ada menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, suatu himpunan itu dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Misalnya, P sama dengan himpunan siswa laki-laki, lalu ada Q, himpunan siswa perempuan. Kemudian yang ketiga yaitu menuliskan notasi membentuk himpunan. Nah, suatu himpunan itu dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan. Nah, syarat keanggotaan himpunan tersebut, misalnya M kurung kurawal X sedemikian rupa kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 15, X adalah bilangan prima. Kemudian 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 15 itu merupakan syarat yang sesuai. Nah, X adalah bilangan prima itu merupakan suatu keterangan. Ingat ya, tanda garis lurus itu dibaca sedemikian rupa. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada silahkan kalian berdiskusi sesuai kelompok yang sudah ibu bentuk ya kemarin. Nah, yang sudah ibu bentuk kalian diskusikan melalui grup WhatsApp. Nah, di situ nanti kalian temukan perbedaan kelompok himpunan, kelompok bukan himpunan, dan cara menyatakan sebuah himpunan. Kalian kerjakan dengan baik, diskusikan bersama kelompok. Oke, selamat mengerjakan. Untuk waktu diskusinya itu nanti 20 menit, kemudian kalian kembali ke Meet ya. Kembali ke Meet, terus kalian melakukan presentasi. Kelompok 1 sudah selesai? Oke, sudah, bagus. Kelompok 2 sudah selesai? Oh, sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Belum? Kenapa belum? Ayo segera diselesaikan ya. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah, oke, bagus. Nah, sambil menunggu temannya yang belum selesai, silahkan kalian persiapkan untuk presentasi ya. Nah, oke, ibu kasih waktu 5 menit untuk kelompok 3 untuk menyelesaikan diskusinya dan tugasnya. Oke. Oke, waktu sudah habis. Silahkan kelompok 1 terlebih dahulu untuk presentasi. Silahkan kelompok 1 untuk melakukan presentasi ya. Oke, bagus sekali. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Oke, bagus. Kelompok 2 tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 silahkan maju ke depan.
Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 4, silahkan maju ke depan. Oke, sudah selesai semua ya kelompoknya. Nah, dari pemaparan semua kelompok tadi, jawabannya itu sudah betul. Tapi ada beberapa kelompok yang kurang tepat dalam menjawab tugasnya. Nah, Ibu sangat mengapresiasi semua jawaban dari kalian semua. Nah, kelompok yang terbaik dalam menyelesaikan dan menjawab tugasnya adalah kelompok 2. Selamat kelompok 2, beri tepuk tangan. Oke. Dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Oke. Ya, betul. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah himpunan merupakan sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Nah, benda atau objek dalam himpunan itu disebut elemen atau anggota dalam himpunan. Sedangkan kalau bukan himpunan itu sekumpulan objek atau benda yang tidak memiliki karakteristik yang sama atau tidak terdefinisi dengan jelas. Nah, dalam himpunan itu mempunyai 3 cara penyajian atau mempunyai 3 cara dalam menyatakan himpunan. Yang pertama dengan mendaftar anggotanya, yang kedua dengan menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, kemudian yang ketiga dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Oke. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas tentang yaitu macam-macam himpunan. Nah, silahkan kalian membuat rangkuman tentang macam-macam himpunan. Nah, untuk tugasnya dikumpulkan di Google Classroom ya. Nanti Ibu sediakan tempat mengumpulkannya. Oke, sekian. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keperagama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semangat belajar dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan ya. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.